Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku lebih berarti.
Iya, kita lanjut pembahasan materi. Tadi sekitar pembukaan supaya lebih semangat dalam belajar. Ya. Sekarang kita akan mulai pembelajaran. Ya, materinya adalah pertemuan 5 bab 4 determinan dan inverse matriks. Materi pokok determinan matriks persegi berordo 2. Adapun yang menjadi kompetensi dasar adalah 3.4 menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. B. Penyelesaian SPLDV dengan metode inverse matriks. Ya, secara umum penyelesaian SPLDV dengan metode inverse matriks dapat dikerjakan melalui langkah-langkah berikut ini. Misalkan akan ditentukan penyelesaian SPLDV A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, nilai X dan Y ditetapkan sebagai berikut. X sama dengan C1B2 dikurang C2B1 per A1B2 dikurang A2B1. Dan Y sama dengan A1 B2 dikurang A2 C1 per A1 B2 dikurang A2 B1. Contoh soal 1. Carilah penyelesaian SPLDV berikut dengan menggunakan metode inverse matriks. Ya, yang pertama 2X kurang 3Y sama dengan 17, 4X tambah Y sama dengan 13. Jadi kita tentukan dulu nilai A1-nya ini 2 ya, A1 2, terus ini A2 4. Terus yang ini min 3 adalah B1, terus koefisien Y di bawahnya adalah B2 sama dengan 1. C1 adalah 17 dan C2 adalah 13. Pasang rumusnya. X sama dengan C1 dikali B2 dikurang C2 kali B1 per A1 B2 dikurang A2 B1 sama dengan 17 kali 1. Dimasukkan angkanya ya. Dikurang min 13 kali min 3 per 2 kali 1 kurang 4 kali min 3 diperoleh 17 ditambah 39 per 2 tambah 12. 17 tambah 9 adalah 56, 17 tambah 39 adalah 56 dan 2 tambah 12 adalah 14. 56 bagi 14 sama dengan 4. Jadi nilai X sama dengan 4. Terus kita akan mencari nilai Y. Rumusnya adalah A1 C2 dikurang A2 C1 per A1 B2 dikurang A2 B1. Itu didapat dari yang ini tadi ya, rumus di atas gitu. Kita lanjut. Setelah ada rumusnya, tinggal dimasukkan angka-angkanya saja ya. Angka-angkanya saja di sini. A1-nya ganti 2, C2 ganti 13, A2 diganti 4, C1 ganti 17 ya dari sini. 2 kali 1 kurang 4 kali min 3 diperoleh 26 kurang 68 per 2 tambah 12. Dapatlah min 42 per 14. Min 42 bagi 14 adalah minus 3. Jadi penyelesaiannya adalah nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan minus 3. Kita contoh soal ada exercise atau latihan soalnya. Nomor 1. Ya, ini nomor 1. Oke. Nomor 2 yang ini. Terus nomor 3 ada di bawah ya. Nomor 3. Nah, setelah itu ada materi berikutnya. Perhatikan bahwa SPLDV A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Bagian A. Jika A1B2 dikurang A2B1 tidak sama dengan 0 atau determinan matriks koefisiennya tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya tepat memiliki satu anggota atau garisnya berpotongan di satu titik. Yang kedua, jika A1B2 dikurang A2B1 sama dengan 0 dan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, maka himpunan penyelesaian SPLDV itu mempunyai anggota yang tak hingga banyaknya atau garisnya berimpit. Yang C, jika A1 B2 dikurang A2 B1 sama dengan 0 dan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2, maka himpunan penyelesaian SPLDV itu tidak mempunyai anggota atau garisnya sejajar.
Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 2. Di antara SPLDV berikut, SPLDV mana yang himpunan penyelesaiannya mempunyai banyak anggota, dan SPLDV mana yang himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Bagian A, X tambah 2 sama dengan 3, dan 3X tambah 6 sama dengan 6. Nah, soal ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan poin B dan C dari keterangan di atas. Di atasnya ini A1 sama dengan 1, ini koefisien X, A2 adalah koefisien X yang di bawah 3. B1 adalah koefisien Y yang di atas, dan B2 adalah koefisien Y yang di bawah 6. C1 adalah 3, dan C2 adalah 6. Dalam hal ini nilai A1 per A2 sama dengan B1 per B2 itu kita bandingkan dengan C1 per C2. Atau dengan kata lain, kita ingin periksa perbandingan koefisien-koefisiennya sebagai berikut. Ya, A1 per A2 ini 1 per 3 ya. Terus A2 B1 per B2, B1 2 dan 6, dan C1 3 dan C2 6. Itu tidak sama ya. Karena ketika ini disederhanakan menjadi sepertiga, 2 per 6 itu adalah sepertiga, dan 3 per 6 adalah seperdua. A1 sama dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2. Menurut rumus yang di atas, jika A1 B2 dikurang A2 B1 sama dengan 0, dan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2, maka himpunan penyelesaian SPLDV itu tidak mempunyai anggota atau garisnya secacar. Ini ya, kita ambil dari ini. Gitu. Jadi dia tidak mempunyai anggota penyelesaiannya atau disebut garisnya secacar. Contoh yang ke B. 4X tambah 8Y sama dengan 20, X tambah 2 sama dengan 5. Soal ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan poin B dan C dari keterangan di atas. Sama, kita cari A1-nya adalah 4, A2-nya adalah 1. B1 8, B2 2, C1 20, C2 5. Dalam hal ini A1 per A2 sama dengan B1 per B2 kita bandingkan dengan C1 per C2. Gitu ya. Ya, berarti tinggal masukkan angkanya A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. Diperoleh 4 per 1 sama dengan 8 per 2 sama dengan 20 per 5 ya. Bisa diseranakan kita masing-masing 4 per 1 tetap. 8 per 2 itu diseranakan masing-masing bagi 4 adalah 4 per 1. 20 per 5 masing-masing bagi 5 adalah 4 per 1. Sama semua. 4 per 1 sama dengan 4 per 1 sama dengan 4 per 1. Nah, menurut rumus yang di atas, jika A1 B2 dikurang A2 B1 sama dengan 0, dan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, maka himpunan penyelesaian SPLDV itu mempunyai anggota yang tak hingga banyaknya atau garisnya berimpit. Setelah contoh soal, mari kita perhatikan latihan soal atau exercise-nya. Nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Setelah itu ada lagi contoh soal yang ketiga. Ya. Ibu Tasya membeli 5 buah pot berukuran besar dan 4 buah pot berukuran sedang. Ibu Tasya membayar 430.000. Nah, di toko yang sama, Ibu Natasya membeli 10 buah pot ukuran besar dan 6 buah pot ukuran sedang. Ibu Natasya harus membayar 770.000. Misalkan harga satu pot ukuran besar X rupiah dan satu pot ukuran sedang Y rupiah, maka pertanyaan bagian A, buatlah model matematika dari masalah tersebut dalam bentuk SPLDV dalam variabel X dan Y. Kita lihat ini satu kalimat ya. Satu kalimat dari sini. Berarti itu satu kalimat matematika. 5X tambah 4Y sama dengan 430. Itu satu kalimat ya. Kan ukuran besar pot itu adalah X dan ukuran sedang pot itu adalah Y. Jadi 5X tambah 4Y sama dengan 430.000. Gitu. Terus kalimat kedua, ini satu kalimat ini. Ibu Natasya membeli 10 buah pot ukuran besar dan 6 buah pot ukuran sedang. Ibu Natasya harus membayar 770.000. Itu kalimat kedua. 10X ditambah 6Y sama dengan 770.000. Itulah model matematika untuk menjawab pertanyaan bagian A. Selanjutnya, pertanyaan bagian B.
Tentukan penyelesaian SPLDV yang diperoleh dengan metode inverse matriks. Nah, dari sini kita tentukan A1, A2, B1, B2, dan C1, C2. A1-nya ini adalah 5, terus A2-nya 10, koefisien dari X. Terus B1 adalah 4, dan B2 adalah 6. Terus C1, 430.000, dan C2, 770.000. Ini ya. Setelah itu kita pasanglah di rumusnya. X sama dengan C1B2 dikurang C2B1 per A1B2 dikurang A2B1. Dimasukkan angkanya ya. Nih, tinggal dikasih masuk saja. 430.000 kali 6 dikurangi 770 kali 4 per 5 kali 6 kurang 10 kali 4. Diperoleh 2.580.000 dikurang 3.080.000 per 30 kurang 40. Diperoleh min 500.000 dibagi 10. Min bagi min plus, jadi hasilnya 50.000 untuk nilai X. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Nilai Y rumusnya adalah ini. A1 C2 dikurang A2 C1 per A1 B2 dikurang A2 B1. Tinggal dimasukkan angkanya. Ini ya. 5 kali 770.000 dikurang 10 kali 430.000 per 5 kali 6 dikurang 10 kali 4. Lanjut selesaikan. 3.850.000 dikurang 4.300.000 per 30 kurang 40. Minus 450.000 dibagi min 10 diperoleh nilai Y adalah 45.000. Dengan demikian penyelesaiannya adalah nilai X adalah 50.000 dan nilai Y 45.000. Selesailah bagian B. Sekarang kita lihat bagian C. Ya. Pertanyaannya dari jawaban B, berapa harga satu buah pot ukuran besar dan satu buah pot ukuran sedang? Jawab. Harga satu pot ukuran besar itu tadi adalah X ya. Ini sama dengan X. Sama dengan 50.000. Nah, terus dan satu buah pot ukuran sedang. Ukuran sedang tadi kita misalkan dia adalah nilai Y. Nilai Y adalah 45.000. Selesai. Selesai contoh soalnya. Kalau ada contoh soal pasti ada exercise satu latihan soal ya. Bagian A, B, dan C. Oke. Demikian dulu pembahasan soal dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel Kebanggaan Kita Bersama dengan cara like, subscribe, post, and share. Silahkan tanda loncengnya, promote, download, dan berikan komentar di kolom komentar dengan komentar yang baik, positif, dan bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih dan tetaplah semangat belajar karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dan salam sukses selalu untuk kita semua. Bye.